Harut dan Marut adalah malaikat yang dipilih untuk menjalani ujian di bumi. Namun suatu ketika mereka terjerumus dalam kekejian yang mendatangkan murka Allah. Mereka kemudian diazab dengan cara digantung di langit Babil sampai hari kiamat. Meski demikian, Harut dan Marut disebut masih mengajarkan sihir kepada manusia bahkan saat diazab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikayat Story. Saya doakan semoga para penonton dan penyimak di channel ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabul semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan mengkisahkan tentang dua orang malaikat, yaitu Harut dan Marut, yang mengajarkan ilmu sihir pertama kalinya di muka bumi ini. Cendekiawan Muslim Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa pada mulanya ilmu sihir diajarkan oleh dua malaikat, yakni Harut dan Marut, sebagai ujian bagi mereka berdua dan bagi mereka yang diajarinya. Pada saat yang bersamaan, ternyata setan juga ikut menimba ilmu. Akan tetapi, jauh setelah itu, ketika Nabi Sulaiman berkuasa, praktik ilmu sihir dia larang. Semua buku-buku tentang sihir ditanam di bawah singgasananya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, setan yang lepas kendali menemukan kitab-kitab tersebut, kemudian mengajarkan kembali ilmu sihir itu. Pada saat itulah sebagian orang Yahudi mengikuti jejak setan dan percaya kepada bisikan setan bahwa sebenarnya kekuasaan Nabi Sulaiman serta kehebatannya adalah pengaruh sihir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah kebohongan itu dan menyatakan bahwa Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Allah berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itulah janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Quran surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. Sementara itu, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa orang Yahudi menduga Nabi Sulaimanlah yang menghimpun kitab-kitab sihir dari para pakar dalam bidang itu. Kemudian kitab tersebut dipenam di bawah kursi singgasananya, hingga suatu saat kitab tersebut digali dan ditemukan oleh orang-orang yang mengetahuinya. Lalu kitab tersebut diajarkan kepada banyak orang. Dapat dipastikan bahwa sihir bermula dari Harut dan Marut. Keduanya tahu tentang sihir dan mengajarkannya kepada manusia. Akan tetapi mereka tidak mengajarkannya kecuali setelah memberitahu sisi positif dan negatifnya. Artinya, kedua malaikat ini sebelum mengajarkan ilmu sihir pasti selalu mengingatkan bahwa ilmu sihir tersebut membahayakan keselamatan baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Tulis Asripin An-Nakrawi dalam bukunya berjudul Sihir dan Klinik Perdukunan. Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir di negeri Babil yang sering disebut kota Babilonia, sebuah kota yang terletak di negeri Irak. Kota ini berada di tepi sungai Efrat yang bekas sungainya sampai sekarang masih ada. Para mufassirin banyak yang berbeda pendapat tentang malaikat Harut dan Marut. Ada yang berpendapat bahwa mereka betul-betul malaikat.
Dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat. Dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. Zahir ayat menyebutkan bahwa Harut dan Marut itu malaikat. Ulama tabi'in, Qatadah dan Ibnu Syihab Az-Zuhri yang dikutip dalam tafsir At-Tabari menyebutkan mereka berdua adalah malaikat. Mereka turun ke dunia untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Kemudian pertanyaannya, kalau mereka malaikat, kenapa mengajarkan sihir? Jawabannya ada di ayat itu juga. Mereka berdua tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang, kecuali berkata, ini adalah fitnah, jangan engkau kufur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian bagi manusia. Dalam versi Israiliyat, Harut dan Marut adalah malaikat yang dipilih untuk menjalani ujian di bumi. Namun suatu ketika mereka terjerumus dalam kekejian yang mendatangkan murka Allah. Mereka kemudian diazab dengan cara digantung di langit Babil sampai hari kiamat. Meski demikian, Harut dan Marut disebut masih mengajarkan sihir kepada manusia bahkan saat diazab. Mengutip dari kisah-kisah yang beredar versi Israiliyat, salah satunya disebutkan dari Hisham bin Urwah. Dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, ada seorang wanita dari Dumatul Jandal datang untuk mencari Rasulullah SAW setelah beliau wafat untuk menanyakan tentang sesuatu. Dia pernah mempelajari sihir tapi tidak ia praktekkan. Aisyah berkata kepada Urwah, hai keponakanku, suruh wanita itu masuk. Aku melihatnya menangis sampai aku merasa iba kepadanya. Dia menuturkan, aku khawatir aku binasa. Dulu aku punya seorang suami, lalu ia pergi dariku. Setelah itu seorang wanita tua datang menemuiku. Lalu aku mengadukan kepergian suamiku kepadanya. Wanita tua itu kemudian berkata, jika kau mau melakukan apa yang aku perintahkan, kau bisa membuat suamimu pulang. Pada malam harinya wanita tua itu datang kepadaku dengan membawa 2 anjing hitam. Kemudian aku menunggangi salah satunya, dan wanita tua itu menunggangi yang satunya lagi. Anjing tersebut berwujud aneh. Kami terus berjalan hingga tiba di Babylon. Di sana ada 2 laki yang bergantungan pada kaki mereka berdua. Keduanya berkata, ada perlu apa engkau datang? Aku menjawab, aku ingin belajar sihir. Kedua laki itu berkata, kami ini hanya ujian. Maka janganlah engkau kafir, pulanglah. Aku berkata, tidak. Salah satu di antara keduanya kemudian berkata, kalau begitu pergilah ke tungku itu, lalu kencingilah di sana. Aku pergi menghampiri tungku itu, lalu aku merasa takut, sehingga aku tidak berani kencing di tempat itu. Aku kembali menemui kedua lelaki itu, lalu keduanya bertanya, apa kau sudah melakukannya? Aku menjawab, sudah. Keduanya bertanya, apa yang kau lihat? Aku menjawab, aku tidak melihat apa-apa. Keduanya berkata, berarti engkau belum melakukan apa-apa yang kami perintahkan. Pulang saja ke negerimu dan janganlah engkau kafir, ujar kedua lelaki itu. Aku tidak mau pulang, hingga keduanya kembali berkata, pergilah ke tungku itu, lalu kencingilah di sana. Aku kembali menghampiri tungku itu, lalu bulu kuduku merinding, dan aku merasa takut. Setelah itu, aku kembali kepada kedua lelaki itu. Lalu keduanya bertanya, apa kau sudah melakukannya? Aku menjawab, sudah. Keduanya bertanya, apa kau melihat sesuatu? Aku menjawab, aku tidak melihat apa-apa. Keduanya berkata, kau berdusta, kau belum melakukan apa-apa yang kami perintahkan. Pulang saja ke negerimu dan janganlah engkau kafir, karena kau berdua di puncak urusanmu. Ucap kedua lelaki itu memperingatkan untuk ketiga kalinya. Akhirnya aku memberanikan diri ke tungku itu, lalu aku kencing di atasnya. Aku kemudian melihat seseorang kesatria bertopeng besi keluar dari diriku,
lalu terbang ke langit hingga aku tidak melihatnya. Setelah itu aku mendatangi kedua lelaki itu, lalu aku berkata, aku telah melakukan yang kalian berdua perintahkan. Keduanya bertanya, apa yang kau lihat? Aku menjawab, aku kemudian melihat seseorang ksatria bertopeng besi keluar dari diriku, lalu terbang ke langit hingga aku tidak melihatnya. Keduanya berkata, kau benar, itulah imanmu. Imanmu telah keluar dari dirimu. Pergilah. Aku kemudian berkata kepada wanita tua itu, aku tidak mengetahui apapun, dan keduanya tidak berkata apapun kepadaku. Wanita tua itu berkata, kau sekarang sudah punya kemampuan. Apa saja yang menjadi keinginanmu pasti akan terwujud. Ambillah satu butir biji gandum lalu tanamlah. Aku kemudian menanam sebutir biji gandum. Lalu aku berkata, muncullah. Biji gandum kemudian muncul. Aku berkata, ikutilah. Biji gandum itu pun ikut. Setelah itu aku berkata, menggosoklah. Biji gandum itu menggosokkan dirinya. Setelah itu aku berkata, mengeringlah. Biji gandum itu kemudian mengering. Setelah itu aku berkata, menumbuklah. Biji gandum itu kemudian menumbuk dirinya. Setelah itu aku berkata, menjadilah roti. Biji gandum itu kemudian berubah menjadi roti. Setelah mengetahui bahwa apa yang aku inginkan selalu terwujud, aku pun menyesal. Demi Allah, wahai Ummul Mukminin, aku tidak melakukan apapun. Dia kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat, yang kala itu jumlah mereka terbilang banyak, tetapi mereka tidak tahu jawabannya. Mereka semua takut untuk memberikan jawaban yang tidak mereka ketahui. Hanya saja Ibnu Abbas atau salah seorang yang ada di dekatnya berkata, andai saja kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya masih hidup. Namun para ahli tafsir menolak kisah tersebut karena tidak ada hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Nama Harut dan Marut sendiri terabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Dengan demikian dapat dipahami Harut dan Marut diturunkan ke bumi dengan izin Allah sebagai suatu keharusan untuk melenyapkan kesamaran antara nubuah dan sihir, sehingga kita tidak memerlukan riwayat-riwayat dusta tersebut di atas. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada sebuah hal penting yang dapat dipetik dari kisah ini. Sihir adalah salah satu dosa besar dan bahkan kekafiran itu sendiri. Seperti yang Allah firmankan, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Al-Baqarah ayat 102. Setan dilaknat karena menyesatkan manusia sehingga menyekutukan Allah, sehingga ia menggunakan sihir sebagai perantaranya. Karena itu hukuman tukang sihir adalah kepalanya dipenggal, karena sihirnya termasuk salah satu dari 7 dosa yang membinasakan, seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bukhari nomor 2767, Kitab Al-Wasaya dan Muslim nomor 89, Kitab Al-Iman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedah yang bisa dipetik dari video ini. Terus dukung channel ini agar tetap bisa berkembang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.